Banyak dari kita merasa sudah memahami Yesus. Biasanya kita cukup yakin, lalu kita lanjut. Masalahnya sering bukan iman. Masalahnya adalah cara kita membaca. Ini jarang kita sadari, padahal cara membaca menentukan apa yang terdengar dan apa yang tidak pernah sampai. Di sini kita tidak langsung membahas ajaran. Kita berhenti sejenak. Kita melihat cara kita mendekat. Karena kesalahan di awal tidak berhenti di awal. Ia ikut berjalan kemana-mana. Seringkali Yesus dibaca di luar dunia hidupnya. Akibatnya, maknanya bergeser perlahan, tanpa terasa. Ini bukan tuduhan, ini cermin kebiasaan kita sendiri. Kita terbiasa membaca teks sebagai pernyataan. Pernyataan dianggap kesimpulan. Kesimpulan dianggap final. Cara ini terasa wajar, tetapi cara ini tidak netral. Ia cocok untuk petunjuk teknis. Ia berbahaya untuk ajaran hidup. Yesus tidak berbicara dari ruang kosong. Ia berbicara dari dunia tertentu dengan kebiasaan berpikir yang khas. Masalah muncul saat dunia itu dilepaskan. Teksnya tetap dibaca, tetapi lingkungan berpikirnya hilang. Saat itu, tanpa sadar, kita mengisi celah. Kita mengisinya dengan cara kita sendiri. Kita membentuk Yesus yang terasa akrab. Logikanya rapi, tetapi sering terasa berbeda. Di titik ini, kita perlu mundur sedikit, bukan untuk menyangkal iman, tetapi untuk memperbaiki posisi dengar. Pertanyaannya sederhana, bagaimana orang sezamannya mendengarnya, bukan bagaimana kita ingin memahaminya. Mendengar bukan cuma soal telinga, mendengar selalu membawa asumsi. Setiap dari kita membawa dunia. Dunia itu membentuk makna. Jika dunia tidak cocok, makna bergeser. Yesus tidak mengajar seperti dosen. Ia berbicara di tengah percakapan hidup. Orang-orang zaman itu terbiasa berdialog. Ajaran tidak dimaksudkan menutup. Ajaran dimaksudkan menggerakkan. Satu kalimat memancing ingatan. Satu isyarat memanggil cerita lain. Kita sering melewatkan ini, lalu kita mencari jawaban cepat. Padahal yang ditawarkan adalah proses. Yesus tidak hadir sebagai produk jadi, ia hadir sebagai proses berpikir. Tanpa pergeseran ini, ajaran terasa bertabrakan atau terlalu mudah dijinakkan. Sebagian dari kita lalu memilih, yang nyaman disimpan, yang mengganggu disingkirkan. Itu reaksi manusiawi, tetapi itu tanda posisi baca bermasalah. Orang-orang zaman itu hidup bersama kitab. Kitab membentuk cara berpikir mereka. Setiap kata membawa gema. Pendengar menangkapnya bersama. Kita kehilangan cara dengar ini karena cara hidup kita berubah. Narasi ini belum memberi jawaban. Narasi ini menyiapkan telinga. Karena sebelum mendengar ajaran, kita perlu memastikan kita mendengarnya dari tempat yang tepat.